Suamiku, apa yang kamu lakukan? Gadis itu melompat keluar dari rumah kayu, memandang suaminya yang sedang menebang kayu di luar, dengan ekspresi gembira. Menebang kayu? Aku akan membuat api dan memasak nanti, apa kau lapar? Anak laki-laki itu memandang gadis itu dengan penuh kasih sayang, menyentuh rambutnya yang berwarna biru kemerahan, dan matanya lembut tak terlukiskan. Aku tidak lapar. Mata pintar gadis itu penuh dengan senyuman, tapi dia agak rakus. Apa yang bisa saya lakukan untuk kita hari ini? Anak laki itu tersenyum, guru meninggalkan saya banyak resep. Saya berencana untuk bereksperimen dengan beberapa hidangan baru dan mencobanya untuk dua leluhur lama, serta ibu saya dan Anda. Gadis itu tersenyum dan berkata, oke, oke, itu suami terbaik. SSTT. Mendengar apa yang dia katakan, Nak tapi wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru membuat isyarat diam padanya, dan kemudian melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mendengarnya. Kemudian dia berbisik dengan rasa takut yang masih ada, sayangku, hati-hati. Jika ini masalahnya biarlah ayah mertuanya mendengarnya, dan tidak ada buah yang baik untukku. Mungkin orang tuanya punya ngengat. Gadis itu tersenyum dan berkata, kamu sangat takut pada ayahku. Pemuda itu tersenyum pahit. Jangan takut melakukannya. Apakah kamu lupa? Agar bisa bersamamu saat itu, ayahmu bahkan menyegelmu. Aku tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang ditimbulkannya padaku. Lalu kita menikah, berapa lama aku melepaskan segelmu? Hal ini telah menunda kelahiran generasi berikutnya. Begini, ibu mertua memiliki anak kedua, dan kami belum punya anak. Satu gadis itu mendengus dan berkata, kenapa kamu tidak dan aku? Saat kamu masih di dunia, bukankah sudah ada? Pemuda itu tercengang, tetapi senyum pahit di wajahnya berubah menjadi kepahitan. Apa yang kita lakukan? Kita telah berada di alam dewa selama lebih dari 20 tahun, dan dunia telah lama berubah menjadi kehidupan. Seharusnya tidak demikian. Anak-anak yang ada, jika ada keturunan, tidak tahu bahwa mereka telah diwariskan selama puluhan generasi. Suatu hari di alam dewa, 1 tahun di bumi, dan hampir 10.000 tahun telah berlalu sejak benua Douluo. Mata gadis itu menjadi lembut lagi, meminta maaf. Mengatakan, maaf. Suamiku. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja aku belum punya anak, jadi aku sangat cemas bahwa aku tidak bisa memberikanmu keturunan, aku. Remaja itu menutup mulutnya dan tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan, bersamamu, adalah kebaikan Tuhan yang terbesar bagi saya. Selain itu, jika kita menginginkan anak, kita harus mendengarkan nasihat ibu mertua dan bekerja keras. Ya. Hehehe. Saat dia berkata, tangannya telah meluncur dengan tenang ke arah lekuk tubuh gadis itu. Gadis itu menampar tangannya, tersipu dan melompat ke samping. Meskipun mereka telah menikah selama lebih dari 20 tahun, penampilan mereka tidak seberapa dibandingkan ketika mereka pertama kali datang ke dewa. Perubahan besar. Bahkan rasa malu ini sama. Oke, ayo kita tunggu dan makan. Aku sedang memasak. Kata pemuda itu tak berdaya. Kayu bakar hampir dipotong. Awalnya, sebagai dewa, jika bukan untuk membuat hidup lebih nyata, dia bahkan tidak perlu memasak dengan repot. Di halaman kecil ini, ada 3 rumah kayu, remaja dan gadis tinggal di sebelah kanan. Saat ini, pintu rumah kayu di tengah terbuka, dan seorang pria tinggi berjalan keluar. Pria ini tampak seperti berusia sekitar 30 tahun, dia disisir rapi dengan rambut pirang, tampan, dengan murid ganda, dan memiliki semangat yang agak tak henti-hentinya. Bocah bau, apa kau menggertak gadis itu lagi? Pria paruh baya berambut pirang itu langsung menuding pemuda itu. Pemuda itu berkata tanpa daya, leluhur tua, alangkah baiknya jika dia tidak menggangguku, beraninya aku menggertaknya. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, kamu adalah dewa tingkat pertama, bayi perempuanku hanyalah dewa tingkat 2, mengapa? Bisakah kamu menggertakmu? Namun, jangan berpikir bahwa kamu adalah dewa emosi dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu berani menggertak bayi kita, aku akan memukulmu dengan cara yang sama. Satu gadis itu tersenyum, melompat untuk memeluk lengan pria paruh baya itu, dan menunjukkannya kepada pemuda itu membandingkan tinjunya, ya, saya biarkan paman itu memukulmu. Pemuda itu menggaruk kepalanya dan pria paruh baya itu tersenyum. Pada saat ini, wanita cantik lain berusia 20-an berjalan keluar dari rumah kayu pusat, dan tersenyum, setiap kali saya mendengar nama Anda, saya tidak tahan. Generasi ini berantakan, itu berantakan. 3, bukankah begitu? Gadis itu memanggil paman paruh baya, tetapi suaminya, pemuda itu disebut nenek moyang dari pria paruh baya, generasi apa ini? Pemuda itu tersenyum pahit, nenek moyang tua, mau tidak mau.
yang membuat saya inferior di generasi ini. Ternyata sebelum menjadi dewa, dewa emosi muda, pada mulanya adalah keturunan pria paruhbaya berambut pirang di dunia ini, namun perbedaannya hampir 10.000 tahun yang lalu. Ini secara alami disebut leluhur. Dan gadis muda ini adalah putri dari seorang teman baik seorang pria paruhbaya berambut pirang. Kemudian, ia mengalami di alam bawah, bertemu dengan seorang remaja, dan akhirnya berkumpul. Kisah cinta ini pernah mengejutkan alam dewa. Pada akhirnya, keduanya menjadi dewa dan mendatangi dewa untuk menjadi suami istri. Namun, generasi ini secara alami memiliki beberapa masalah, dan itu hanya bisa berbeda. Karena itu, dewa emosi sering digerakkan oleh istrinya. Kali ini, pintu rumah kayu di sebelah kiri juga terbuka, dan keluarlah dua orang. Mereka juga berpasangan. Di antara mereka, laki-laki tampak berusia lebih dari 50 tahun, sedangkan perempuan tampak baru berusia 28 atau 9 tahun. Jelas tidak ada fluktuasi divine power yang terlalu kuat pada mereka berdua. Ayah, ibu. Pemuda itu berjalan sambil tersenyum dan membantu ayahnya. Gadis muda itu bergegas dan memeluk lengan ibu mertuanya. Baik orang tua dewa emosi adalah fitnah, tetapi karena dewa emosi adalah fitnah tingkat pertama, hanya ini yang dapat membawa dua kerabat ke alam dewa. Begitulah cara keduanya naik ke alam dewa. Nenek moyang tua. Pada saat yang sama, orang tua dewa emosi membungkuk kepada pasangan paruhbaya yang keluar dari rumah kayu pusat. Laki-laki yang menjadi leluhur adalah dewa perang, dan dewa tingkat kedua difitnah, sedangkan perempuan adalah dewa kecepatan dan dewa tingkat kedua. Istri dari dewa emosi adalah dewa kupu-kupu. Oke, sudah lama aku mengatakannya. Setiap orang harus memanggil mereka dengan nama. Jika kita berbicara satu sama lain dengan nama dewa, itu tidak akan merepotkan. Daihao, kenapa kamu tidak bisa mendengarkan? Dewa perang berkata dengan marah. Daihao tersenyum, ini adalah bagaimana garis generasi tidak bisa berantakan. Anda lebih tua? Ayo dewa emosi, cepat memasak bagi kita untuk melakukan lebih banyak hari ini. Kita melihat kembali beberapa minum segelas dewa. Yah, dewa emosi setuju dengan senyuman, dan bergegas untuk sibuk. Jangan lihat dia di sini, tapi dia punya kedudukan yang tinggi, tapi dia juga yang berstatus paling rendah. Di 3 rumah kayu ini, mereka tinggal dalam 3 pasangan. Pada hari kerja, dia bertanggung jawab untuk memasak dan dewa kupu-kupu bertanggung jawab untuk kebersihan. Seluruh keluarga bahagia, dan di alam para dewa, itu bisa dianggap sebagai keluarga besar yang relatif langka. Sedangkan untuk makanannya, jangan terburu-buru membuatnya. Kamu harus ikut dengan kami dulu. Suara tajam itu tiba-tiba berdering tanpa peringatan. 4 sinar berbeda juga muncul dari keempat penjuru. Sinar cahaya ini baru saja muncul, tiba-tiba menutupi langit, dan akan berpusat pada rumah kayu seluas beberapa ribu meter persegi. 4 sinar terang tersebut adalah emas tua, hijau tua, merah muda tua, dan biru tua. 4 kecemerlangan berbeda dengan ide-ide horor yang luar biasa, langsung meresap. Dalam sekejap, ada roh jahat. Langit telah sepenuhnya tertutup. Hah? Bagaimana situasinya? God of War melihat perubahan di langit dengan heran. Dia telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Di alam dewa, meski ada perselisihan, tapi ada sedikit. Setiap dewa fitnah memiliki wilayahnya sendiri, dan umumnya jarang pergi, kecuali terjadi sesuatu yang besar pada dewa. Dan bahkan jika ada perselisihan antar dewa, mereka biasanya akan melaporkannya langsung ke Komite Alam Dewa, dan meminta Komite Alam Dewa untuk memutuskan. Saat berkelahi, itu sangat jarang. Pada saat ini, cahaya 4 warna yang tiba-tiba naik jelas tidak baik bagi orang yang datang, dan auranya cukup kuat, tentu saja itu untuk mereka. 4 sosok keluar perlahan dari 4 arah yang berbeda, masing-masing memancarkan nafas yang berbeda. Dewa emosional yang memiliki ekspresi sederhana dan rendah hati sebelumnya, sudah berdiri tegak, berkedip, dan melindunginya di depan orang tuanya. Orang tuanya hanya dapat dianggap sebagai basis budidaya pendeta tingkat terendah di alam dewa, dan mereka sama sekali tidak cocok untuk bertarung di alam dewa. Dewa perang, dewa kecepatan, dan dewa kupu-kupu juga melangkah maju, dan keempat orang itu membentuk lingkaran untuk melindungi orang tua dewa emosi di tengah. Kamu siapa? Dewa emosional berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, lingkaran-lingkaran cahaya perlahan muncul dari belakang kepalanya, dan napasnya sendiri mulai menjadi aneh. Itu adalah banyak fluktuasi emosional, dan setiap fluktuasi yang muncul akan membuat 4 kecemerlangan di langit sedikit bergetar. Halo 7 cincin, fitnah dewa kelas 1. Namun, di balik kepala 4 orang yang mengelilingi mereka, roda ringan mereka juga naik, 7 cincin, ada sebanyak 7 cincin.
Empat dewa tingkat pertama fitnah? Ekspresi terkejut melintas di mata dewa perang. Kau tahu, hanya ada 18 dewa tingkat pertama di alam dewa. Terang pada keempat orang ini memiliki ciri khasnya sendiri, dan identitas mereka secara alamiah siap muncul. Benarkah? Dia pertama kali melihat pria yang tubuhnya memancarkan cahaya keemasan gelap, dan tubuhnya kurus, tetapi kepalanya sangat besar, dan matanya agak dingin dan tajam. Apakah Anda dewa keserakahan di antara dewa-dewa dosa asal? Roda cahaya keemasan yang gelap menyatu sedikit, dan dewa keserakahan tersenyum dan berkata, "Ya, ini kursi ini." Dewa perang berpaling ke arah lain lagi, melihat pemilik roda lampu hijau tua. Pria ini adalah pria gemuk besar, matanya tampak terbuka dan tertutup, tubuhnya bergoyang, dan dia sepertinya akan tidur kapan saja. Dewa pemalas? Dewa pemalas yang gemuk itu sepertinya setengah bangun dan setengah mimpi. Dewa perang melayang perlahan, melihat kedua arah di belakangnya. Cahaya merah jambu tua memancarkan, dan roda cahaya merah jambu tua juga memiliki 7 lapis halo yang bersinar. Tetapi itu adalah seorang wanita, alisnya berkerut, matanya tampaknya memiliki keengganan dan kecemburuan yang tak terhitung jumlahnya, penampilannya sangat jelek, satu besar dan satu kecil, dengan hidung robek dengan mulut besar dan perawakan pendek. Dia memiringkan bahunya. Dewa kecemburuan. Di bawah roda cahaya biru tua 7 kali lipat, seorang pria dengan penampilan yang sangat tampan dan rambut pirang panjang berjalan ke depan dengan bangga. Dia hanya melirik dewa perang, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dewa arogansi. Ya, ini kursi ini, kenapa kau tidak segera meraihnya saja? Dewa arogansi berteriak dengan arogan. Dewa perang dengan dingin melirik keempat dewa besar, dan berkata dengan dingin, 7 dosa mematikan, 7 dewa dosa asal sebenarnya memiliki 4 mengunjungi rumah sederhana hari ini. Benar-benar brilian. Saya tidak tahu apakah Anda sebelum hari ini. Ayo, apa yang ingin kamu lakukan? Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak pernah berurusan dengan dewa dosa asal Anda. Dewa yang rakus tersenyum dan berkata, "Ya, saya belum menanganinya. Tetapi siapa yang menjadikan Anda saudara dari orang itu?" Apa? Dan putri serta menantunya ada di sini. Sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Kebetulan dibawa pulang bersama untuk menyatukan kembali keluargamu. Kamu ingin berurusan dengan ayahku? Sungguh keberanian. Dewa kupu-kupu sangat marah. Mengoceh dengan dingin. Sepasang sayap kupu-kupu ungu emas besar terentang dari belakangnya. Mata dewa emosional itu dingin, tidak mengatakan apa-apa, tetapi memegang tangan dewa kupu-kupu. Dewa kesombongan berkata dengan jijik, tapi hanya ada satu dewa fitnah tingkat pertama. Tuhan sebenarnya meminta kita berempat untuk berkumpul. Aku cukup untuk membunuh mereka semua. Setelah mendengar kata-kata dewa dosa asal, dewa perang dia tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam garis lurus. Dia sudah mengerti mengapa dewa-dewa dosa asal ini datang. Yang harus mereka hadapi bukanlah keluarga mereka sendiri, tetapi saudara baik mereka seagot yang mengendalikan alam dewa. Dan karena mereka berani bertindak seperti ini, mereka pasti telah membuat rencana yang matang. Apakah dewa penghancur ingin memprovokasi perang di alam dewa? Bukankah dia takut akan hukuman Tuhan dengan resiko kegagalan sebesar itu? Dewa kecepatan berseru manis. Dewa kesombongan berkata dengan bangga, itu tergantung pada tangan siapa yang memegang kendali hukuman. 4 dewa dosa asal berkumpul di depan halaman terpencil keluarga dewa emosional. Tekanan besar membuat corak keluarga dewa emosional menjadi sangat serius. Dewa yang cemburu berkata dengan tatapan dingin dan cemburu, "Seagot Tangsan, bagaimana Hide benar-benar dapat mengambil alih alam dewa? Dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Sejak dia mengendalikan alam dewa belum membuat kemajuan. Itu telah tercapai dan harus diganti. Sudah waktunya." God of War menarik napas dalam-dalam, pupil di matanya berangsur-angsur menjadi ganas, dan niat pertempuran yang mengerikan tiba-tiba keluar darinya. Nafas yang kuat tiba-tiba mempercepat aliran udara, dan suara siulan samar terdengar. Tubuhnya juga mulai membengkak. Ini adalah akhir dari masalah ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, Anda harus bergegas keluar dari sini dan membicarakan hal-hal lain. Ekspresi Bapak Dewa Emosi sangat tenang saat ini. Dia menepuk pundak Dewa Emosi, dan berkata dengan lemah, "Nak, jangan pedulikan kami telah hidup selama puluhan tahun, dan kami telah tinggal bersamamu selama beberapa dekade. Bersama-sama, kami sangat bahagia." Tubuh Dewa emosional bergetar sedikit, tetapi ekspresi di matanya menjadi tegas. Pikirannya sangat kokoh. Dia telah berkultivasi dari manusia biasa menjadi dewa selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang telah dia lalui.
Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang dihadapinya, dia tidak akan pernah mundur. 4 dewa tingkat pertama fitnah, lalu datang. Lingkaran 7 kali lipat di belakangnya bersinar terang, dan fluktuasi emosional yang kuat berpusat pada tubuhnya, tiba-tiba meledak. Bukan hanya dia, tetapi juga dewa kupu-kupu di sekitarnya, cahaya ungu keemasan naik, dan kemudian secara bertahap tumpang tindih dengan cahaya ilahi yang dipancarkan dari dewa emosi, dan ada kecenderungan samar untuk bergabung. Pada awalnya, ketika mereka bersama di benua manusia Douluo, kemampuan masing-masing bisa bergabung satu sama lain. Nanti, setelah kultivasi mereka mencapai tingkat dewa, tubuh manusia tidak bisa lagi menahan tingkat fusi itu. Tetapi setelah difitnah oleh para dewa, dia dibaptis oleh kekuatan ilahi para dewa, dan kemampuan aslinya telah dipulihkan. Dewa penghancur mengirim 4 dewa tingkat pertama untuk menangkap mereka. Jelas itu masuk akal. Tidak hanya dewa emosi sebagai dewa tingkat pertama, tetapi dewa perang juga merupakan puncak dari dewa tingkat kedua, dan yang lebih penting, emosi. Para dewa dan dewa kupu-kupu, dewa perang dan dewa kecepatan, semuanya memiliki semacam kemampuan yang dibawa dari benua Douluo, yang disebut teknik perpaduan jiwa bela diri. Tentu saja, itu harus disebut skill Divine Soul Fusion sekarang. Karena ada sedikit perselisihan di alam dewa, bahkan dewa penghancur yang merupakan penegak hukum di alam dewa tidak tahu seberapa jauh keterampilan Divine Soul Fusion mereka dapat mencapai. Cahaya lembut berkedip-kedip, dan udara berputar sedikit. Terang pada 4 dewa dosa asal juga bangkit. Mereka tidak hanya ingin menangkap 6 orang di depan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka tidak bisa membiarkan nafas pertempuran di sini menyebar. Tentu saja, ketika mereka sudah mulai di beberapa tempat. Komite Alam Dewa. Tang San diam-diam menangani tugas-tugas resmi di ruangan itu. Akhir-akhir ini, mungkin karena firasat itu mendekat, suasana hatinya menjadi sedikit cemas. Karena firasat itu tidak diketahui, dan dewa lain tidak merasakan hal yang sama, dia bahkan tidak bisa mengambil tindakan apapun untuk bersiap. Bagaimanapun, fondasinya di alam dewa masih terlalu dangkal. Selama beberapa dekade, meskipun dia selalu bertanggung jawab atas alam dewa tidak ada hubungannya satu sama lain, dan setiap dewa sangat mandiri. Sulit untuk mengaturnya kecuali mereka mau dan tulus. Adapun bagaimana melawan krisis yang tidak diketahui, dia hanya bisa mengandalkan akumulasi para dewa selama bertahun-tahun. Meskipun krisisnya kuat, seperti gunung, Tang San masih samar-samar merasa masih ada secercah kehidupan dalam krisis ini. Namun, dia tidak bisa lagi menilai dengan lebih akurat. Saya berharap krisis ini akan datang nanti. Tang San menghela nafas secara diam-diam di dalam hatinya. Setidaknya, dia harus menunggu sampai putranya lahir. Saat itu, Xiao bisa sedikit membantu dirinya sendiri. Dalam 6 bulan terakhir, alam dewa telah tenang, dan dewa kehancuran tampaknya telah banyak berkumpul. Dia jarang berbicara di setiap pertemuan, dan dia tidak mengajukan pertanyaan atau provokasi apapun. Namun, Tang San tentu tidak akan berpikir bahwa alam dewa besar ini akan tenang begitu saja, mungkin ketenangannya hanya karena dia menginginkan jaminannya. Dalam setengah tahun, itu adalah waktu yang disepakati. Jika krisis belum tiba pada saat itu, dia hanya akan dapat mendukungnya dalam perluasan alam dewa. Semoga dia benar. Tang San sebenarnya berharap dia salah sekarang. Dan dia juga mengerti bahwa begitu klaim dewa penghancur diloloskan dan berhasil, maka posisi Tang San di alam dewa akan anjlok. Saat itu, mungkin dia sendiri yang harus melepaskan kekuatan untuk mengendalikan para dewa. Namun, meski begitu, Tang San senang, setidaknya malapetaka tidak kunjung datang. Dewa kebaikan dan dewa jahat tidak ada di komite alam dewa hari ini. Ada beberapa masalah dengan pesawat mereka dulu. Di mana dewa baik dan jahat bereinkarnasi bertemu satu mengganggu, saya tidak bisa mengatasinya. Awalnya, menurut aturan alam dewa, itu tidak diizinkan untuk ikut campur dalam urusan manusia, tetapi bagaimanapun juga, kedua raja dewa pernah memiliki pahala yang tidak duniawi kepada alam dewa, kita masih perlu sedikit membantu, tentu saja, dalam jarak tertentu. Adapun bagaimana dewa kebaikan dan kejahatan akan membantu mereka sekarang, Tang San hanya bisa berdoa untuk mereka. Bagaimanapun, keduanya dipilih oleh keduanya sebelumnya, dan selama proses seleksi, mereka benar-benar membuat mereka menderita, dan bahkan Tang San tidak tahan lagi. Tentu saja, ketika dia kemudian menguji menantu laki-lakinya, dia juga menggunakan trik serupa, dan mereka muncul tanpa henti. Siapa yang akan membiarkan menantunya mengambil putrinya yang paling berharga? Memikirkan putri dan menantunya, Tang San tidak bisa menahan senyum. Sejak putri saya menikah, saya tidak tahu seberapa baik perilakunya daripada sebelumnya. Meskipun dia tidak berada di sisinya, dia akan sering kembali untuk menemuinya. Dia akan segera memiliki adik laki-laki.
Nah, hubungi mereka kembali besok untuk makan keluarga. Sebagai penguasa alam dewa, Tang San tidak dapat meninggalkan komite alam dewa dengan mudah, tetapi dia dapat membiarkan dewa lain datang, terutama keluarga. Hal kecil ini baik-baik saja. Tang San. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Tang San tertegun sejenak, dalam arti spiritualnya, dia tidak merasakan apapun sebelumnya. Dan suara ini sangat familiar dan milik dewa kehancuran. Matanya sedikit menyipit, pikiran ilahi Tang San tiba-tiba menyebar, dan wajahnya berubah sesuai. Karena dia tiba-tiba melihat bahwa di luar komite alam dewa, sekelompok awan hitam ungu tebal memancarkan cahaya listrik ungu yang melayang di sana, dan gagasan kehancuran yang mengerikan terkondensasi di bawah kelompok awan. Kekuatan dewa kehancuran memang kuat, jika hanya kekuatan seagot saja atau dewa asura, Tang San bertanya pada dirinya sendiri bahwa itu bukan lawannya. Tapi dia adalah kesatuan dari dua dewa, dan dia benar-benar bertarung, bahkan tanpa bantuan Xiao, dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tapi, apa yang dia lakukan? Ini adalah tabu untuk menunjukkan kemampuan seseorang di luar komite alam dewa. Dengan kilatan cahaya biru, Tang San telah meninggalkan komite alam dewa, tergantung di udara, menghadapi awan besar perampokan di langit. Dewa kehancuran, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa menggunakan kekuatan ilahi di dekat komite alam dewa dilarang keras? Tang San menegur dengan sangat kasar. Suara sedingin es dari dewa kehancuran berdering dari kelompok awan hitam ungu, serahkan pusat para dewa. Hah? Murid Tang San tiba-tiba menyusut. Dia tidak banyak berpikir sebelumnya, tetapi dewa kehancuran mengatakan ini. Setelah itu, arti pemberontakan menjadi jelas. Apa kau akan melancarkan pemberontakan? Di belakang Tang San, lingkaran-lingkaran cahaya biru mekar dengan cepat, dan dalam sekejap mata itu telah berubah menjadi lingkaran cahaya 7 kali lipat, yang merupakan dewa-dewa laut, dan trisula emas muncul di genggamannya. Antara. Meskipun dia hanya dewa tingkat pertama yang memfitnah para dewa, karena persatuan dua dewa, ditambah dengan fakta bahwa dia telah berkultivasi di tempat-tempat di mana komite dewa memiliki kekuatan terkuat, budidayanya sangat kuat. Terlebih lagi, dia bisa berubah menjadi dewa syura kapan saja. Dewa penghancur berkata dengan dingin, jika alam dewa terus dikendalikan oleh Anda, itu akan menjadi bencana yang nyata. Mungkin bencana yang telah Anda hitung adalah diri Anda sendiri. Saya tidak akan melancarkan pemberontakan, tetapi untuk atur semuanya dengan benar. Saya akan segera memberitahu seluruh alam dewa bahwa di bawah kendali siapa, alam dewa adalah yang paling cocok untuk pengembangan. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, Dewa penghancur, saya bisa memahami keinginan Anda. Saya juga berharap alam dewa akan berkembang, tetapi krisis dalam firasat saya terlalu kuat. Sangat mungkin untuk menghancurkan alam dewa. Aku harus menjaga alam dewa tetap stabil untuk saat ini. Kau pergi dari sini, dan aku akan berasumsi bahwa hal-hal hari ini belum terjadi, kau masih penegak hukum alam dewa, bagaimana dengan? Hahaha. Dewa penghancur tertawa, jauhkan kau apakah Anda tidak menggunakan firasat Anda yang tidak beralasan untuk membiarkan alam dewa dengan cepat dikendalikan oleh Anda tanpa berkembang? Landasan Anda sendiri tidak cukup. Setelah alam dewa berkembang, para dewa yang mengikuti saya dapat menciptakan lebih banyak ketika tahta datang, ketika jumlah manusia yang menjadi dewa di alam bawah akan meningkat, dewa yang mendominasi saya akan meningkat, dan aturan Anda akan terguncang. Apakah saya tidak mengerti pikiran Anda? Tang San tiba-tiba berkata, kamu adalah ayah dari seorang pria berhati penjahat. Jangan katakan bahwa saya tidak takut dengan situasi ini. Bahkan jika itu terjadi, apa yang dapat saya lakukan? Apakah menurut Anda saya benar-benar suka melawan posisi ini? Situasi seperti ini tidak mungkin. Kekuatan Anda adalah kehancuran, dan yang dapat Anda kendalikan hanyalah dewa jahat seperti dewa jahat dan dewa dosa asal. Dalam dewa, jumlah dewa negatif tidak akan pernah bisa lebih dari separuh fitnah ilahi yang positif. Tidakkah kamu tahu? Bagaimana kamu bisa menguasai alam ketuhanan? Pada awalnya, dua raja ilahi memberikan alam ketuhanan kepada saya, bukan kepada Anda, karena posisi ilahi Anda sendiri. Bukan karena kamu kurang kekuatan. Tidak ada keegoisan. Aku juga tidak punya. Jika suatu saat nanti aku benar-benar akan memberikan kedudukan sebagai penguasa para dewa, maka itu juga kepada Dewi Kehidupan, bukan kamu dewa kehancuran. Saya bertanya, apakah Anda datang ke sini hari ini? Apakah Dewi Kehidupan tahu? Dewa kehancuran terdiam beberapa saat. Kata-kata Dewi Kehidupan berdampak besar padanya. Tentu saja dia tahu bahwa suami dan istri kita memiliki pikiran yang sama. Bukankah dia masih berdiri bersamamu? Dewa kehancuran berkata dengan dingin. Tang San berkata dengan lemah, baiklah, maka kamu mengundang Dewi Kehidupan untuk keluar.
Jika Dewi Kehidupan bersikeras untuk mengubah posisiku, dan jika Dewa Kebaikan dan Kejahatan setuju, aku akan memberimu posisi ini. Jadi apa? Dewa Kehancuran tidak mengharapkan dia mengatakan itu. Namun, situasi yang dikatakannya jelas tidak mungkin diselesaikan. Meskipun kekuatan pribadi Dewa Kebaikan dan Dewa Jahat adalah yang terlemah di antara 5 anggota Komite Alam Dewa, mereka masih merupakan dewa terkuat dari 9 lingkaran halo, jika ya, secara alami tidak mungkin untuk berhasil hari ini. Oleh karena itu, Dewa Kehancuran dengan sengaja menciptakan kekacauan di alam bawah dan membawa mereka pergi. Ketika mereka kembali, semuanya telah beres, jadi wajar saja mereka tidak takut akan perubahan apapun. Adapun Dewi Kehidupan, Tangsan perlahan mengangkat trisula emas di tangannya, dan lingkaran cahaya emas menyebar. Dewa Kehancuran, apa yang terjadi dengan Dewi Kehidupan? Dia adalah istrimu. Kehancuran Dewa Tuhan tiba-tiba meraung dengan marah, kami tidak membutuhkanmu untuk mengurus urusan suami dan istri kami. Tangsan berkata dengan dingin, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku harus menangkapmu terlebih dahulu, dan kemudian mencari Dewi Kehidupan. 7 lingkaran cahaya di belakangnya bersinar terang, dan trisula emas memunculkan lingkaran busur di udara, dan kumpulan awan emas berubah menjadi lautan awan yang luas melonjak maju dari belakangnya. Dalam raungan amarah, tubuh Dewa Perang telah membengkak hingga ketinggian 100 meter. Tubuhnya yang agung seperti gunung yang tinggi, ditutupi rambut putih dengan garis-garis hitam, dan sepasang cakar harimau terbang dengan arogan. Ya Tuhan, tapi padanya, ada juga lingkaran cahaya biru tua. 4 dewa besar dosa asal sangat kuat, dan mereka semua adalah dewa kelas 1, dan kekuatan tempur dewa negatif ini jauh lebih kuat daripada dewa positif normal. Kekuatan dari keempat dewa tingkat pertama ini digabungkan, dewa emosional yang tertekan, dewa kupu-kupu, dewa perang, dan dewa kecepatan tidak bisa bergerak. Itu bukan keterampilan, tetapi penindasan kekuatan ilahi murni. 4 fitnah ilahi tingkat pertama bergabung, kekuatan ilahi sangat besar, itu terlalu menakutkan. Roda cahaya dari lingkaran cahaya 7 kali lipat dewa emosi telah berkembang secara ekstrim. Dialah yang telah menahan sebagian besar tekanan sendirian, yang memberi kesempatan kepada dewa perang untuk mengambil tindakan. Jika tidak, penindasan kekuatan ilahi saja sudah cukup untuk menangkap mereka. Pada tingkat fitnah ketuhanan, efek dari banyak teknik telah dilemahkan persaingan yang sebenarnya adalah kekuatan-kekuatan dan jiwa ketuhanan. Tentu saja, teknik yang tepat juga memiliki arti. Di dahi dewa emosi, sebuah mata vertikal perlahan terbelah meskipun dia berada di bawah sebagian besar tekanan, aura yang keluar dari tubuhnya tidak tercium melemah, dan seluruh orang masih kuat. Dewa keserakahan memandang dewa emosi dengan mata aneh, dewa kecemburuan melihat dewa kupu-kupu dengan rambut panjang merah muda biru, dewa kemalasan masih setengah bermimpi dan setengah sadar, tetapi dewa kesombongan terus bergerak menuju dewa perang menyerang. Dewa perang dan dewa kecepatan bergabung untuk hampir tidak bisa melawannya. Dewa emosional ini sangat kuat. Sudah berapa tahun dia baru menjadi dewa? Setelah beberapa dekade, dia sudah memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar. Tidak heran jika Seagot membuatnya menjadi fitnah dewa tingkat pertama di awal, dan latar belakangnya memang ada. Kebanyakan orang yang datang hari ini benar, dan seseorang tidak bisa dilepaskan. Setidaknya untuk saat ini, kita tidak bisa membiarkan beritanya pergi. Di alam dewa, tidak peduli apakah itu dewa laut, dewa penghancur, atau anggota lain dari Komite Alam Dewa, mustahil untuk mengontrol seluruh alam dewa. Bertahanlah, malaslah, begitu juga dirimu. Dewa yang tamak itu memandang dewa malas dengan sedikit ketidakpuasan. Orang ini tidak bekerja keras sejak awal, dan kemalasannya sangat mengerikan. Dewa pemalas mendengus, dan divine power-nya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Di antara 7 dewa dosa asal, dia adalah yang terkuat dalam hal kekuatan ilahi total. Seorang pria gemuk malas berbaring untuk tidur ketika tidak ada yang terjadi, dan metode kultivasinya seperti ini, jadi dia mengumpulkan kekuatan dewa paling banyak. Dengan kekuatan dewa kemalasan, tiba-tiba keringat muncul di dewa emosi, bahkan dia tidak mengandalkan kekuatan satu orang pun untuk melawan penindasan ilahi dari dewa dosa asal, tetapi bekerja sama dengan dewa kupu-kupu di sekitarnya. Kekuatan ilahi mereka cocok satu sama lain, hanya setelah kekuatan ilahi digabungkan, mereka dapat meledak melebihi tingkat kekuatan normal mereka. Setelah memasuki alam dewa, dia jarang memiliki kesempatan untuk bertarung meskipun dia memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung di dunia manusia, itu pasti alam dewa di sini, masih ada perbedaan besar antara alam dewa dan dunia manusia. Kita tidak bisa terus seperti ini, kita tidak bisa menahan terlalu lama. Kata dewa kupu-kupu di dalam hati dewa emosi. Para dewa emosi secara alami memahami, tetapi jika Anda tidak menolak dengan cara ini, mereka akan menjadi kerabat di belakang mereka.
Dewa perang menghadapi dewa kebanggaan lagi saat ini, dan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar darinya, dan macan putih melindungi tubuhnya. Dewa kesombongan menampar penghalang harimau putih, membuat raungan seperti lonceng emas, dan dewa perang mengguncang tubuhnya. Kemudian, tubuh megahnya tiba-tiba menyusut beberapa poin, dan kemudian berubah menjadi tubuh yang kuat. Cahaya berubah menjadi karakter pembunuh besar di udara. Bayangan hitam pekat, juga berkedip-kedip saat ini, cahaya tajam seperti pesan ular berbisa, berkedip-kedip. Hah! Dewa sombong itu berteriak, dan cahaya biru tua dan bayangan menyebar di depannya menjadi tirai tipis, mencoba untuk menahan serangan dewa perang. Tapi karakter pembunuh besar itu sangat tajam, dan tirai cahaya biru gelapnya hancur oleh suara retakan yang keras. Segera setelah itu, cahaya tajam itu datang padanya. Dewa kesombongan meraung, dan ada bekas luka ekstra di dadanya, meski bekas luka sembuh dalam sekejap, wajahnya tetap menjadi jelek. Saya terluka, saya terluka. Kediaman dewa tingkat pertama yang bermartabat terluka di bawah serangan dua dewa tingkat kedua, yang tidak bisa dimaafkan. Dewa kesombongan meraung ke langit, dan biru tua dari aura 7 kali lipat di belakangnya langsung menjadi lebih kuat, dan dua lingkaran cahaya ilusi muncul, membuatnya tampak seolah-olah untuk sementara waktu memiliki aura 9 kali lipat. Meskipun ini hanya ilusi, dan ini bersifat sementara, bukan karena dia benar-benar memiliki basis kultivasi tingkat Raja Dewa. Namun, setelah dia melepaskan kemampuan ini, momentum seluruh orang menjadi sangat berbeda. Bangga dunia 9 surga. Ini adalah penguasaan dewa arogansi, yang dapat membuat kekuatan sucinya langsung naik, mengeluarkan lebih dari 2 kali lipat kekuatannya. Sebuah pukulan meledak, dan di langit, seolah-olah guntur biru tua ditambahkan, raungan keras itu hampir menghancurkan pesona bahwa 4 dewa dosa asal yang besar telah bergabung bersama di langit. Tidak bisa membunuh dewa. Dewa pemalas tiba-tiba membuka matanya, dan akhirnya mengucapkan kalimat pertama setelah dia datang ke sini hari ini. Setelah dewa yang sombong mengeluarkan serangan ini, dia juga terkejut. Iya. Tidak peduli perselisihan apa, Anda tidak pernah bisa membunuh Tuhan. Pertempuran para dewa hanyalah pertarungan untuk menguasai para dewa. Jika Anda membunuh para dewa, Anda akan langsung mengarah pada hukuman para dewa, yang bukan lelucon. Namun, jelas sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Dewa guntur 9 lapis sombong yang menakutkan itu telah tiba di depan dewa perang dan kecepatan. Ruang di sekitar tubuh dewa perang dan dewa kecepatan benar-benar berubah menjadi cahaya guntur dan kilat, memantulkan tubuh mereka menjadi biru tua. Tapi saya tidak tahu mengapa, dari wajah mereka, 4 dewa dosa asal tidak melihat setengah dari rasa takut. Dewa kecepatan memutihkan dan berbalik, seperti anak kucing yang cekatan, bersandar di pelukan dewa perang. Segera setelah itu, cahaya putih yang penuh dengan aura tak terbatas meledak dari mereka. Aura pada tubuh dewa perang dan dewa kecepatan langsung menjadi lebih kuat, dan lingkaran cahaya 5 cincin di belakang kedua dewa menyatu di bawah tatapan dari 4 dewa dosa asal. Aosinin Heaven God Thunder tiba-tiba berhenti di depan cahaya putih yang luas. Segera setelah itu, keempat dewa dosa asal terkejut melihat seekor harimau putih besar muncul dari udara tipis. Di belakang harimau putih ini, terdapat 3 pasang sayap, tubuh besar berwarna putih bersih tanpa bekas cacat, dan sepasang mata gelap seperti tinta dan sedalam jurang. Cakar harimau besar tiba-tiba melesat, menghancurkan guntur dewa 9 lapis yang bangga secara tiba-tiba, meskipun cakar harimau itu sendiri juga menghitam, dewa petir itu rusak. Lebih penting lagi, pada saat ini, di belakang tubuh harimau putih besar, lingkaran cahaya 7 kali lipat telah mekar. Fitnah dewa tingkat pertama. Perpaduan kekuatan 2 dewa tingkat 2 dapat meledakkan kekuatan dewa tingkat pertama. Ini sungguh luar biasa. Namun, betapapun luar biasa situasinya, situasi seperti itu telah terjadi. Harimau putih besar tiba-tiba meraung, dan dewa emosi hanya merasakan tubuhnya ringan. Saat berikutnya, suara rendah terdengar di telinganya. Ayo, bawa Utong untuk menemukan ayah mertuamu. Cahaya putih yang kuat tiba-tiba pecah, dan harimau putih besar itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih kuat yang tak tertandingi dan menabrak penghalang di langit. Tidak bagus! Teriak Dewa Rakus, dan 3 dewa dosa asal lainnya juga bertindak pada saat yang sama, masing-masing dengan kekuatan supernatural mereka, mencoba menghentikan dampak dari harimau putih yang diubah oleh dewa perang dan kecepatan. Bagaimanapun, mereka adalah 4 dewa tingkat pertama, bahkan jika dewa perang dan kecepatan untuk sementara memiliki kekuatan dewa tingkat pertama, mereka tidak dapat dibandingkan dengan 4 dewa. Namun, pada saat ini, sebuah mata vertikal besar lahir.
Di mata vertikal ini, tampaknya ada wawasan tentang perubahan-perubahan kehidupan, 7 emosi meledak pada saat yang sama, di mata vertikal keemasan yang cemerlang, pupilnya berwarna biru tua, dan kemudian, sinar cahaya biru dan keemasan yang tak terhitung jumlahnya dari pupil vertikal. Keluarlah dari situ. Tidak ada bola cahaya yang berubah menjadi palu kecil, terbang ke arah sekitarnya. Palu kecil ini dibagi menjadi 4 bagian dan menyerang 4 dewa dosa asal pada saat bersamaan. Dengan kekuatan dewa dosa asal yang difitnah oleh 4 dewa tingkat pertama, itu sebenarnya tidak dapat dihindari dan hanya bisa diblokir oleh kekuatan ilahi sendiri. Namun, ketika palu datang, wajah keempat dewa dosa asal semuanya berubah, karena ini sama sekali bukan serangan ilahi, tetapi kekuatan jiwa ilahi. Dewa emosi tidak pernah menunjukkan kekuatannya di alam dewa, dan semua penyelidikan tentang kemampuannya berasal dari dunia. 4 dewa dosa asal secara alami tahu bahwa ketika dia masih memiliki kesadaran spiritual, kekuatan mentalnya sangat kuat. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah berubah menjadi kesadaran ilahi, kekuatan jiwa sucinya akan sangat menakutkan. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, cinta, kebencian, dan 7 emosi yang berbeda merasuki hati ke-7 dewa dosa asal. Untungnya, mereka sendirilah yang memimpin dosa asal, dan perlawanan mereka terhadap emosi jauh lebih kuat daripada dewa-dewa biasa. Namun meski begitu, roh tirani itu berubah menjadi palu dan menabrak jiwa mereka. Tidak hanya keempat dewa dosa asal ini gagal memperkuat pesona di udara pada awalnya, tetapi pesona itu sedikit melemah karena gangguan kekuatan ilahi yang mereka keluarkan. Mantra dalam ketiadaan, badai jiwa. Ini adalah serangan yang dilepaskan bersama oleh God of Emotion dan God of Butterfly, yang sama dengan God of War dan God of Speed. Keterampilan biasa tidak berguna di depan para dewa, tetapi keterampilan fusi jiwa dewa berbeda, melapiskan kekuatan 2 dewa. Dan itu pecah setelah sublimasi. Pada saat itu, badai spiritual ini benar-benar menghalangi 4 dewa tingkat pertama untuk melepaskan kekuatan ilahi mereka secara paksa. Mata vertikal berubah, tetapi hanya sosok dewa kupu-kupu yang berubah, tetapi sekarang dia tampak sedikit berbeda. Mata biru merah muda asli menjadi hitam. Lebih penting lagi, kupu-kupu di belakangnya sayapnya menghilang, dan digantikan oleh kabut es yang samar. Pada awalnya, ketika dewa kupu-kupu dan dewa emosi ada di dunia, setiap orang memiliki 2 jenis seni bela diri, oleh karena itu, keterampilan fusi mereka tidak seperti dewa kecepatan dan dewa perang, tetapi ada 4. Saat ini adalah yang kedua, masih fusi. Tarian tunggal di dalam es, pakaian lampu neon. Dewa kupu-kupu bukan lagi dewa kupu-kupu, tetapi dewi yang diubah oleh fusi kekuatan supernatural mereka. Dewi Cahaya. Dewi Cahaya di langit menoleh dan menatap orang tuanya yang berdiri diam tapi bermata tenang. Dia mengertakkan gigi dan mengubah sosoknya menjadi cahaya keemasan, terbang menuju langit. Dewa emosi tahu betul bahwa jika Anda bersikeras untuk membawa orang tua Anda bersama Anda saat ini, saya khawatir tidak ada yang bisa pergi. Hanya dengan melarikan diri dari segel dari 4 dewa dosa asal Anda dapat menyelamatkan orang yang Anda cintai. Terlebih lagi, di alam dewa, karena hukuman para dewa, tidak mungkin membunuh dewa dengan santai, hanya setelah pengadilan publik oleh konferensi alam dewa barulah mereka memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Poin ini tidak dapat diubah bahkan oleh Raja Dewa. Oleh karena itu, setidaknya mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan orang yang mereka cintai untuk saat ini. Boom, di langit, keterampilan fusi jiwa dewa dari dewa kecepatan dan dewa perang, Netherworld White Tiger, telah mencapai penghalang dengan ganas. Karena penghalang badai roh dari teknik perpaduan jiwa dewa emosi dan dewa kupu-kupu, pesona sedikit rileks, dan celah tiba-tiba terbuka. Tapi tabrakan hebat ini juga memantulkan macan putih Netherworld ke belakang, dan tubuhnya masih di udara, dan telah berubah menjadi dewa perang dan kecepatan lagi. Dewi Cahaya ingin menjemput mereka, tapi dia mendengar God of War meraung, pergi. Retakan yang baru saja terbuka di langit mulai menutup. Pada saat ini, tidak mungkin orang kedua bisa keluar darinya. Mata vertikal besar muncul dari belakang Dewi Cahaya, dan mata vertikal langsung berubah menjadi cahaya biru, ungu, dan emas. Segera setelah itu, seberkas cahaya 3 warna berkumpul dan melesat keluar, tiba-tiba membombardir celah yang hendak menutup. Cahaya ini meninggalkan cahaya keemasan yang menyilaukan di udara. Di jalan yang dibentuk oleh cahaya keemasan, kecepatan Dewi Cahaya tiba-tiba meningkat, langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan terbang menjauh dari celah. Ini adalah keterampilan fusi jiwa lainnya dari dewa emosi dan dewa kupu-kupu. Layu dalam kecemerlangan, jalan emas. Cara untuk melepaskan emas dalam keadaan Dewi Cahaya, ini sudah merupakan tingkat terkuat dari keterampilan fusi ilahi dan jiwa,
Bahkan jika 4 fitnah dewa tingkat pertama bergabung dan bergegas untuk menyuntikkan kekuatan dewa setelah menderita badai mental, mencoba menutup pesona, itu tidak dapat menghentikannya. Keberangkatan mereka. Dewa perang dan dewa kecepatan jatuh dari udara tipis dan berdiri di depan orang tua dewa emosi, tetapi kedua dewa itu tidak lagi melawan, dan ada senyum tipis di wajah mereka. Kepergian pasangan dewa emosi setidaknya membuat mereka sedikit berharap. Setiap lingkaran cahaya emas sepertinya dipenuhi dengan langit dan bumi, lingkaran cahaya itu mekar, dan itu jatuh ke arah dewa kehancuran dalam lingkaran. Ini adalah skill kontrol terkuat dari Poseidon, dan ini juga disebut skill kontrol pertama dari alam dewa. Tidak ada badai tetap. Setelah terjebak dalam badai yang tidak dapat ditentukan, bahkan dewa tingkat pertama tidak dapat membebaskan diri dalam 10 detik. Untuk tabrakan tingkat dewa, 10 detik sudah terlalu lama, terlalu lama. Dewa penghancur, sebagai dewa tertinggi dengan aura 9 lapis, juga tidak berani dihantam badai seagot yang tak menentu. Mungkin dia bisa membebaskan diri dalam waktu yang lebih singkat, tapi hasilnya pasti tidak akan bagus. Alasan mengapa Poseidon bisa menjadi fitnah dewa tingkat pertama memiliki hubungan yang hebat dengan badai yang tidak pasti ini. Sebuah geraman pelan keluar dari awan dan kabut ungu hitam besar, dan kemudian, lingkaran halo ungu hitam meledak dari awan, tumpang tindih di udara, berubah menjadi lingkaran cahaya 9 cincin, di mana dewa kehancuran berada. Menatap seagot Tangsan dengan dingin. Lapisan pikiran ungu dan hitam kehancuran keluar, dan dalam sekejap, langit benar-benar berubah menjadi warna yang sama, dan guntur dan kilat ungu dan hitam besar jatuh dari langit, terus-menerus membombardir lingkaran cahaya emas yang terbang. Ini adalah dewa petir penghancur dewa penghancur. Jika benda ini muncul di dunia, ia dapat dengan mudah menghancurkan kota dan pegunungan hanya dengan satu tembakan. Namun, di depan lingkaran cahaya emas dari badai yang tidak dapat ditentukan, tapi itu hanya mampu menjatuhkan lingkaran cahaya ini ke udara, mencegah mereka mendekati dewa kehancuran. Di langit, guntur ungu dan cincin emas terbang secara horizontal, dan kedua dewa itu saling berhadapan. Tangsan memandang dewa kehancuran dengan dingin. Dia tidak terburu-buru, dibandingkan dengan dewa petir nirwana, konsumsi badai yang tidak terbatas jauh lebih kecil. Dalam hal jumlah total divine power, dia juga bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan kalah dengan dewa kehancuran. Konsumsi semacam itu tidak diragukan lagi paling bermanfaat baginya. Cahaya keemasan yang kuat berkedip-kedip di udara, dan setiap kali berubah, langit akan bersinar dengan cahaya terang. Lampu merah menyala di mata dewa penghancur, dan dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut, sama seperti dia menghadapi Tangsan. Tangsan mengendalikan pusat alam dewa, dan dia tidak berani memaksakannya terlalu banyak, meski kekuatan pusat alam dewa tidak dapat secara langsung bertindak atas penegak hukum seperti mereka, mengandalkan komite alam dewa, ia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Begitu Tangsan mengaktifkan efek pertahanan dari pusat alam dewa, bahkan dia, tidak mungkin. Ini jelas bukan yang dia ingin lihat. Tentu saja, jika Tangsan melakukan itu berarti menyerah. Sebagai penegak hukum para dewa, dia juga pemimpin para dewa saat ini, dan dia pasti tidak akan melakukan itu jika dia bukan pilihan terakhir. Melihat dewa kehancuran berdiri diam di kejauhan, berbagai pemikiran terus muncul di hati Tangsan, ekspresinya juga tidak berubah. Trisula emas di tangannya terus mengirimkan gelombang ketidakpastian. Tingkatkan konsumsi Netherworld Thunder. Guntur di langit semakin padat, dan cincin emas semakin banyak. Secara relatif, dewa kehancuran terlihat sedikit pasif. Tangsan. Dewa penghancur tiba-tiba meraung. Tatapan mata Tangsan stagnan, dewa kehancuran, jangan terobsesi dengan pencerahan. Nian juga untuk perkembangan para dewa, dan para dewa yang Anda miliki secara inheren paranoid. Saya tidak ingin peduli dengan Anda dan segera menyerang. Tolong Dewi Kehidupan ayolah, kau masih menjadi penegak hukum di para dewa. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dewa penghancur berurusan dengan Dewi Kehidupan, menilai dari situasi saat ini, dia pasti menggunakan beberapa metode untuk mencegah Dewi Kehidupan muncul di sini. Dewa kehancuran berkata dengan dingin, Tangsan, jangan naif. Sejak aku meluncurkan serangan ini hari ini, tentu saja aku telah merencanakan untuk waktu yang lama. Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Berapa tahun kamu berada di alam dewa? Dan aku dan Dewi Kehidupan ada di awal alam dewa. Kehidupan dan kehancuran saling terkendali, dan ada banyak sebab dan akibat antara alam dewa dan dunia manusia. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan tekad saya untuk mengembangkan alam dewa, baik itu Anda atau orang lain. Fitnah Tuhan. Bahkan jika dua raja besar masih ada, saya tidak akan mengubah niat awal saya. Saudara 3. Pada saat ini, tangisan lembut tiba-tiba terdengar.
Tang San mengguncang tubuhnya dan melihat ke satu arah. Saya melihat dua sosok diam-diam muncul di samping awan hitam ungu. Bukankah istrinya Xiao yang memanggil? Di belakang Xiao, berdiri seorang pria jangkung yang ditutupi baju besi. Dia menjepit lengan Xiao, membuatnya tidak bisa bergerak. Xiao memiliki perut yang besar dan ingin menangis. Jelas sekali, dia sepenuhnya dikendalikan oleh orang itu. Tang San, yang selalu sangat tenang, akhirnya mengubah warnanya, dan berteriak dengan marah kepada Dewa Penghancur, "Dewa Penghancur, Anda benar-benar menyerahkan surat perintah penegakan hukum Anda kepada Dewa Penghancuran dan biarkan dia masuk ke Komite Alam Dewa secara pribadi. Anda tidak takut hukuman ilahi? Dia yang mengontrol pusat alam dewa dapat sepenuhnya menurunkan hukuman dewa. Meskipun hukuman dewa tidak dapat ditujukan untuk penegakan hukum seperti Dewa Kehancuran, bahkan jika itu adalah fitnah dewa tingkat pertama, akan sangat menyedihkan menghadapi hukuman dewa." Dewa Kehancuran berkata dengan dingin, "Apakah kamu berani menurunkan hukuman? Istri dan anak-anakmu ada di sana. Bahkan jika kamu mengontrol pusat para dewa, tidak mungkin untuk mengontrol hukuman dan hanya memukul kehancuran para dewa. Jika kamu tidak takut pada istri dan anak-anakmu jika Anda terlibat, cobalah untuk menurunkan hukuman dewa." Tang San tampak sedikit tersesat, dan trisula emas di tangannya tidak bisa lagi diayunkan. Dewa Penghancur tiba-tiba berteriak, "Terimalah badai yang tidak dapat ditentukan." Guntur dan kilat berwarna ungu kehitaman menerjang, tidak jauh dari Dewa Penghancur dan Xiao. Dengan kekuatan dewa tingkat pertama Dewa Penghancur, bahkan jika guntur dan kilat jatuh langsung padanya, itu bukan apa-apa. Tapi Xiao tidak bisa melakukannya. Xiao menjerit dan tubuhnya sedikit gemetar. Situasi Xiao cukup istimewa. Dia bisa bekerja dengan Tang San untuk menggerakkan kekuatan Dewa Laut dan Dewa Syura, tetapi ujian yang dia sendiri larang pada awalnya jauh lebih sedikit daripada Tang San, jadi dia sebenarnya adalah dewa yang relatif istimewa. Untuk memungkinkan dia untuk tetap mengontrol dua dewa dengan dirinya sendiri, Xiao akhirnya datang ke dewa sebagai istri Tang San. Jika perlu, dia dapat membantu Tang San mengendalikan posisi dewa, tetapi dalam keadaan normal, dia hanya memiliki kekuatan dewa tingkat 2. Setelah dia hamil, tubuh Xiao jelas lebih lemah, dan sekarang dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengontrol dewa tingkat pertama, apalagi Dewa Syura yang penuh dengan aura pembunuh. Tang San mengerti begitu Dewa Kehancuran muncul bersama Xiao. Dewa konspirasi dan kehancuran telah merencanakannya. Dia sendiri menahan diri dengan Dewa Nirwana, tetapi memberikan surat perintah kehancuran kepada Dewa Kehancuran, mengizinkan Dewa Kehancuran untuk masuk ke dalam komite para dewa, dan menangkap Xiao. Poseidon Trident mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan lingkaran emas yang dibentuk oleh badai yang tidak terbatas pulih dan jatuh, kembali ke Poseidon Trident. "Kehancuran, aku tidak berharap kamu menjadi begitu kejam." Tang San hampir meraung. Semua orang di alam dewa tahu bahwa Tang San dan Xiao memiliki hubungan yang sangat baik, dan Xiao juga adalah nilin dari Tang San. Dewa Kehancuran berkata dengan lemah, "Bukan hanya istrimu yang membuat hal-hal besar terjadi. Putri dan menantumu juga di bawah kendaliku. Kamu tidak memiliki kesempatan. Tapi yakinlah, aku akan mengikuti Tuhan. Aturan alam tidak akan menyakiti Anda. Saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya telah memajukan alam dewa. Pada saat itu, saya masih akan membebaskan Anda, tetapi Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi petugas penegak hukum. Dapatkan. Dengan tanganmu." Wajah Tang San berubah terus-menerus, tetapi trisula emas di tangannya perlahan turun. Cahaya keemasan menyala, dan trisula emas berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dalam tubuh. Hampir pada saat yang sama, Dewa Kehancuran telah berubah menjadi cahaya ungu hitam dan muncul di depan Tang San secara instan, dengan telapak tangan tercetak di dadanya. "Kakak San!" teriak Xiao dari kejauhan. Tang San tidak menghindar, hanya menatap Dewa Kehancuran dengan mata panas. Telapak tangan kanan Dewa Kehancuran ditekan di dada Tang San. Tiba-tiba, pola cahaya ungu dan hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi simbol aneh dan berputar di sekitar tubuh Tang San. Simbol-simbol ini terus dibentuk dan kemudian disuntikkan ke tangan kanan Dewa Kehancuran. Di antara mereka, cahaya ungu hitam yang intens sepertinya disuntikkan ke tubuh Tang San. Wajah Tang San berangsur-angsur menjadi pucat, tetapi dia masih tetap tidak bergerak, membiarkan Dewa Kehancuran melakukannya. Tang San mendengus, tubuhnya bergetar. Terbang terbalik beberapa meter di udara, Dewa Kehancuran juga menarik tangan kanannya. Bisa dilihat dengan jelas bahwa di dada Tang San, ada rune ungu hitam ekstra yang tampak seperti versi pusaran air. Cahaya rune ini terkandung dalam cahaya, tetapi nafas ungu hitam menutupi tubuh Tang San.
Roda cahaya seagot di belakang Tang San telah menghilang, begitu pula aura kekuatan ilahi yang kuat. Saat ini, dia benar-benar tampak seperti orang biasa. Kehancuran, kuharap kau tidak menjadi orang berdosa di alam dewa. Kata Tang San dengan tenang pada dewa penghancuran. Dewa kehancuran mengguncang tubuhnya, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, semuanya adalah pahlawan. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya yang besar. Tang San sudah terbang ke arah Xiao, dan dia terbang ke Xiao sebelum berhenti. Turun. Kakak ketiga, apa kabar? Ini semua salahku, aku. Xiao cemas, matanya berkaca-kaca. Tang San menggelengkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Dia memegang tangannya dan berkata, senang menjadi dewa, atau petugas penegak hukum. Di hati saya, dan anak saya. Dibandingkan dengan Wu, apa artinya ini? Tiga bersaudara. Xiao melemparkan kepelukan Tang San, tetapi dewa penghancur lapis baja yang berat tidak menghentikannya. Kekuatan suci Tang San sepenuhnya disegel oleh dewa penghancur, tidak ada lagi ancaman. Tang San menjentikkan tangan kanannya, dan kunci emas berbentuk bintang berujung 8 terbang menuju dewa kehancuran. Dewa kehancuran mengambilnya, dan cahaya merah di matanya melonjak dengan keras. Ini adalah kunci untuk mengendalikan pusat para dewa. Dia akhirnya mendapatkannya, dan dia telah menunggu terlalu lama, menantikan hari ini. Xiao akan segera lahir. Demi seorang rekan, mari kita cari tempat dengan lingkungan yang lebih baik. Tang San memeluk Xiao dan berkata kepada dewa kehancuran. Ambil mereka. Dewa kehancuran melambaikan tangannya. Lingkaran cahaya perak menyala di dewa kehancuran, menyelimuti Tang San dan Xiao, dan terbang ke satu arah. Berbalik, dewa kehancuran menghadapi komite alam dewa, dan kegembiraan di matanya secara bertahap meningkat menjadi kegilaan. Saya akhirnya mengendalikan seluruh alam dewa. Dewa kebaikan, dewa kejahatan, dan Tang San, saya ingin Anda melihat bahwa Anda semua salah. Alam dewa hanya dalam kendali saya. Untuk benar-benar menumbuhkan kecemerlangan yang paling luar biasa, untuk mengontrol lebih banyak bidang, dan untuk menikmati lebih banyak kekuatan pikiran. Saat dia berkata, dia telah menembak ke arah komite alam dewa, bergabung ke dalamnya dalam sekejap mata, dan menghilang. Setelah beberapa saat, kastil besar tempat komite alam dewa berada secara bertahap menunjukkan kecemerlangan ungu hitam, dan awan yang mengelilinginya berubah menjadi warna ungu hitam yang sama, mekar dengan gagasan kehancuran. Dewa emosi dan dewa kupu-kupu terbang untuk waktu yang lama, dan akhirnya berhenti di lautan awan. Kekuatan ilahi pribadi dewa emosi bahkan tidak lebih tinggi dari dewa dosa asal. Namun, ketika dia dan dewa kupu-kupu bergabung dan roh dan jiwa bergabung, kekuatan bertarung instan yang dapat mereka lepaskan benar-benar tak tertandingi oleh satu dewa dosa asli. Dari kecepatan juga. Jadi mereka akhirnya kabur. Yu Hao, apa yang harus kita lakukan? Dewa kupu-kupu bertanya pada dewa emosi, ekspresinya sedikit khawatir. Apa yang dipikirkan dewa emosi, dia secara alami memikirkannya. Dewa emosi sedikit diam, situasi saat ini sangat buruk. Waktu kita datang ke alam dewa terlalu singkat, dan kita bahkan tidak akrab dengan alam dewa. Tahukah Anda teman seperti apa yang dimiliki ayah mertua? Semakin kuat semakin baik. Dewa kupu-kupu berkata, apakah Anda ingin mencari seseorang untuk membantu? Dewa emosi sedikit mengangguk, dan berkata, dari situasi saat ini, dewa penghancur mungkin telah melakukan sesuatu pada ayah mertua. Begitu dia mengendalikan pusat alam dewa, maka kita tidak ada gunanya melarikan diri. Melalui pusat para dewa, dia dapat menemukan kita untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan sekarang adalah menyebarkan hal-hal yang telah dilakukan dewa kehancuran sesegera mungkin untuk menyebabkan para dewa bergetar, dan ini dapat memiliki garis kesempatan. Tidak akan. Kupu-kupu dewa berkata dengan keras, aku tidak percaya, ayah begitu kuat, bahkan jika dewa kehancuran harus menghadapinya, itu tidak mudah. Ayah memiliki pusat para dewa. Bagaimana mungkin? Dikalahkan oleh dewa kehancuran? Dewa emosi buru-buru meremas tangan istrinya dan berkata, Wutong, jangan khawatir. Dengarkan aku. Karena dewa penghancur berani meluncurkan saat ini dan langsung bertindak atas kita, itu berarti dia harus memiliki situasi keseluruhan. Pengaturan. Dan itu harus dilakukan dengan kepastian yang kuat. Tentu saja, ayah mertua mungkin tidak benar-benar dikalahkan olehnya, tetapi setidaknya kemungkinan ini tidak kecil. Setelah dewa kehancuran menguasai pusat para dewa, kita tidak akan memiliki apa-apa melarikan diri. Setelah kembalinya 4 dewa dosa asal, kemungkinan besar masalah kita akan datang. Jadi, sekarang kita harus tenang.
Dewa kupu-kupu mengerutkan kening dan berkata, Dewa penghancur mengendalikan lebih dari 8 dewa tingkat pertama, dan kekuatannya sendiri menyumbang setengah dari kekuatan tempur kelas atas di alam dewa. Tapi alam dewa yang asli. Kekuatan tertinggi masih ada 2 dewa raja dan 3 penegak hukum dari Komite Alam Dewa. Ayahku dan Dewa Kehancuran hanyalah salah satunya. Selain mereka, ada juga Dewa Kebaikan, Dewa Kejahatan, dan Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan itu baik dan lembut. Awalnya, dia menikahi Dewa Kehancuran untuk membubarkan permusuhannya yang merusak. Jika Dewa Kehancuran melakukan sesuatu pada ayahku, maka dia tidak akan menjadi yang pertama setuju. Dewa Kebaikan dan Kejahatan meskipun para dewa datang kepada para dewa belum lama ini, mereka mewarisi tahta para dewa, dan kekuatan yang mereka kendalikan bukanlah hal yang sepele. Bersama-sama, tidak peduli apakah itu ayahku atau Dewa Kehancuran, kekuatan tunggal tidak dapat dibandingkan. Jadi, mengapa Dewa Penghancur mampu mengendalikan pusat alam dewa, dan bahkan seluruh komite alam dewa? Dewa emosi mengangguk sedikit, dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, dan sekarang tidak masuk akal bagi kami untuk terus menebak. Cobalah. Hubungi ayah mertua Anda untuk melihat apakah ada jawaban. Jika ada jawaban, semuanya akan jauh lebih mudah. Mata indah di Ocean berbinar, ya. Mengapa saya lupa ini? Seperti yang dia katakan, dia perlahan-lahan menutup matanya, dan lingkaran ungu keemasan muncul. Di dahi Dewa Kupu-Kupu, tanda emas berbentuk trisula perlahan muncul, secara bertahap berubah menjadi lingkaran halo. Menyelimuti tubuhnya. Dewa emosi juga menutup matanya, dan jiwa berkembang, dan kekuatan jiwa yang kuat menyebar, menutupi area yang sangat luas. Di dunia roh, pada perbaikan jiwa karena, ia jauh lebih rendah dari 5 petugas penegak hukum para dewa. Wajah Dewa Ilahi berangsur-angsur berubah, dan tangan Dewa emosi tidak secara sadar dikencangkan. Dewa emosi meremas tangannya kembali. Menggunakan kekuatannya untuk memberinya kenyamanan. Cahaya keemasan menyatu, Dewa Kupu-Kupu berpaling untuk melihat Dewa emosi, tetapi mata biru mudanya sudah penuh dengan air mata. Wutong, jangan menangis. Bagaimana kabarmu? Dewa emosi buru-buru memeluknya. Saat ini, dia terlihat sangat tenang. Dewa Kupu Tanggutong berkata, ayah benar-benar terjadi. Dewa Kehancuran mengancamnya dengan ibunya. Baik ayah maupun ibunya dipenjara oleh Dewa Kehancuran. Kekuatan ayah juga disegel. Dia meminta kami untuk menemukannya. Cepat pergi. Ada sisa kekuatan ayahku di jiwaku yang bisa melindungi kami dalam waktu singkat dari pengawasan pusat para dewa. Dewa emosi berkata dengan sungguh-sungguh, Wutong, saat ini, kita harus tenang. Karena ayah mertua meminta kami untuk menemukannya, pasti ada cara untuk mengatasinya. Jangan khawatir, kami bisa menyelamatkan ayah mertua dan ibu mertua. Ya. Dewa Kupu-Kupu mengangguk dengan patuh, dan cahaya keemasan di dahinya menyala lagi, dan pola trisula mekar dengan lingkaran cahaya keemasan lembut, menutupi tubuh mereka berdua, mencari arah, dan membumbung tinggi. Komite Alam Dewa. Aula megah itu dipenuhi dengan lapisan ungu dan hitam, membuat seluruh aula tampak jauh lebih redup, dan gagasan penghancuran yang kuat meresapinya. Bahkan sebagai dewa tingkat pertama, ketujuh dewa dosa asal sedikit gemetar di sini. Dewa Kehancuran masih menyembunyikan dirinya sepenuhnya di bawah jubah besar, matanya yang merah darah terlihat sedikit suram. Ada apa? Tanya Dewa Kehancuran dengan dingin. Dewa Keserakahan berkata dengan memalukan, kekuatan Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, Dewa Perang, dan Dewa Kecepatan berada di luar prediksi kami. Kemampuan individu mereka tidak banyak dalam prediksi kami. Tetapi mereka memiliki semacam kemampuan. Kemampuan untuk menampilkan secara bersama-sama. Dewa Perang, Dewa Kecepatan, Dewa Emosi, dan Dewa Kupu-Kupu memiliki kemampuan ini. Di bawah peningkatan instan, kekuatannya melebihi prediksi kami. Terutama Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu, ketika mereka bersama-sama menampilkan kemampuannya pada saat itu, kami bahkan mendekati level penegak hukum. Kami tertangkap basah sebelum mereka bergegas keluar. Dewa Kehancuran berkata dengan dingin, dengan keserakahan, kemalasan, kesombongan, dan kecemburuanmu, 4 dewa tingkat pertama memfitnah, tidak bisa menghentikan 4 dewa yang dipimpin oleh hanya 1 dewa tingkat pertama. Apa yang kamu makan? Setelah mendapatkan pusat dari alam dewa, aura Dewa Penghancur jelas lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah celaannya, dewa dosa asal bahkan tidak berani untuk menolak sedikit pun. Gagasan tirani tentang kehancuran itu membuat roda cahaya di belakang kepala mereka bergetar seperti badai. Dewa Keserakahan, Tuhan, dapatkah Anda menggunakan pusat alam dewa untuk menentukan lokasi mereka? Kami akan segera mencari mereka dan kami pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Dewa Kehancuran, tidak untuk saat ini.
Saya baru saja mendapatkan alam dewa. Pusat masih membutuhkan waktu untuk bergabung dan beradaptasi. Keduanya tidak akan dapat memicu banyak badai jika mereka pergi. Kami bertindak sesuai rencana awal, dan ketika urusan kami berhasil, tidak peduli itu adalah dewa, kami tidak akan menentang aturan saya sekarang. Dewa Nafsu. Dewa Kehancuran berteriak dengan suara yang dalam. Dewa Nafsu segera melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat, Tuan. Dewa Kehancuran berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pergi bekerja sama dengan Dewa Kehancuran, jaga tempat di mana dewa-dewa itu difitnah. Meskipun dewa-dewa ini telah disegel olehku, tapi untuk mencegah kedua orang kecil itu datang untuk menyelamatkan, kamu masih harus berhati-hati. Dewa Nafsu buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuhan, aku harus bekerja sama dengan Dewa Kehancuran, dan aku tidak boleh memberi mereka kesempatan. Baiklah. Pergilah sekarang. Ya. Setelah Tuhan harus hormat-hormat kepada Dewa Kehancuran, segera melangkah berpaling. Saat dia berjalan keluar, ada sebuah adegan di benaknya. Pria gemuk yang terbaring di lahar bergema di benaknya tanpa sadar. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dengan kekuatan dewa dosa asal, dia tidak bisa melupakan tatapan matanya saat itu. Duka yang tidak lebih besar dari kematian hati, sebenarnya adalah sesuatu yang membuat hatinya bergoyang. Dewa Nafsu hilang, dan Dewa Kehancuran berkata dengan suara yang dalam, orang lain juga mengambil tindakan. Tidak peduli apa situasinya, mereka tidak dapat menghalangi kita untuk menyelesaikan misi ini. Dewa Kecemburuan, Tuhan, Dewa Kebaikan dan Kejahatan akankah para dewa kembali tiba-tiba? Jika mereka kembali tiba-tiba, aku takut. Dewa Penghancur menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk saat ini, mereka tidak akan dapat kembali. Masalah yang telah kubuat untuk mereka tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, suatu hari di alam dewa, 1 tahun di bumi. Tapi kali ini, aku memanfaatkannya. Hancurkan idenya, sehingga mereka akan menghadapi proses runtuhnya waktu dalam proses kembali, dan waktu akan mundur untuk sementara. Setidaknya sampai kita menyelesaikan tindakan ini, mereka tidak akan bisa terburu-buru kembali. Kembali lagi nanti tidak akan mempengaruhinya. Apa yang salah dengan kita? Ya. Wajah para dewa dosa asal semuanya sedikit rileks. Tindakan mereka kali ini sangat tiba-tiba, dan bahkan dewa dosa asal sendiri sedikit khawatir. Meskipun Dewa Kehancuran dan Kehancuran dihitung, mereka adalah kekuatan paling kuat di seluruh alam dewa. Namun, alam dewa sangat luas. Tuhan memfitnah banyak orang. Ada lebih dari selusin dewa tingkat pertama lainnya. Jika ada dewa baik dan dewa jahat melawan Dewa Kehancuran, jika dewa lain difitnah, maka aturan Dewa Kehancuran tidak akan begitu stabil. Meskipun Poseidon berkuasa di alam dewa sebelumnya, dia melakukan satu hal dengan sangat baik, yaitu, dia tidak pernah melepaskan keinginan untuk berkuasa, selalu mempertahankan struktur longgar alam dewa, dan tidak membentuk klik. Setidaknya di antara dewa biasa, ia memiliki reputasi tinggi. Sekarang putri dan menantu Poseidon melarikan diri, berita itu mungkin masih menyebar. Gejolak selanjutnya di alam dewa bisa dibayangkan, meski Dewa Penghancur mengandalkan pusat alam dewa di bawah kendalinya, tidak akan ada masalah untuk saat ini, namun setelah sekian lama, saya khawatir masih akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, para dewa penghancur benar. Mereka harus menyelesaikan tindakan ini dalam waktu sesingkat mungkin agar alam dewa berkembang. Pada saat itu, alam dewa akan dapat menyerap kekuatan pikiran dari lebih banyak alam yang lebih rendah, sehingga semua dewa akan memfitnah manfaat. Selama berhasil, tentu tidak ada lagi kekhawatiran tentang tata kelola. Dewa dosa asal diam-diam pergi, dan di aula komite alam dewa, hanya Dewa Penghancur yang tersisa. Dewa Kehancuran memancarkan cahaya redup, matanya menjadi lebih dalam, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, benar atau salah melakukan ini. Dia tampak sedikit curiga, tapi kemudian segera, matanya langsung menjadi antusias, pasti benar, bagaimanapun, saya akan melanjutkan misi saya. Akhir kehancuran adalah ciptaan. Bukankah kamu mengatakan ini? Jika demikian, maka saya akan membiarkan Anda melihat kemampuan kreatif saya. Alam dewa, hanya di bawah perintah saya, dapatkah itu menjadi lebih kuat dan dapat mengendalikan segalanya di masa depan?